Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi pada video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai stoikiometri. Pembahasan stoikiometri ini agak banyak sehingga dibagi dalam beberapa video. Untuk kali ini Ibu beri nama stoikiometri 1. Yang dibahas adalah hubungan antara mol, massa, dan jumlah partikel. Oke, kita lihat yang pertama adalah mengenai mol. Lambangnya adalah N kecil. Apa itu mol? Mol itu adalah satuan yang digunakan untuk menyatakan jumlah partikel zat. Sama seperti dalam kehidupan sehari-hari, pada saat kita membeli apel, maka kita akan membelinya dengan satuan kilogram. Atau kertas, itu satuannya adalah rim, di mana satu rim ada 500 lembar. Kemudian misalnya kita membeli gula, bisa juga satuannya dalam gram, dalam kilogram. Begitu juga zat satuannya adalah mol. 1 mol dalam kimia itu sama dengan jumlah partikel dalam 12 gram atom C12. Nah, 12 gram atom C12 ini jumlah partikelnya adalah 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi 1 mol itu sama dengan nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel zat. Nah, partikel ini bisa berupa atom, bisa berupa molekul, bisa berupa ion. Contoh, 1 mol atom Fe. Fe itu adalah berupa unsur atau atom, maka nanti satuan partikel zatnya adalah atom. Jadi 1 mol atom Fe sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel atom. 1 mol H2O, H2O ini adalah senyawa, maka partikel zatnya dinyatakan dalam molekul nanti. Berarti 1 mol H2O sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel molekul H2O. Kemudian 1 mol Na+, ini sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel ion Na+. Nah, itu pengertian mol. Jadi 1 mol sama dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel zat. Partikelnya bisa berupa atom, molekul, dan ion. B. Hubungan mol dengan massa. Untuk zat yang berupa unsur atau atom, maka rumus mol adalah massa per AR. Maka massanya dari rumus ini, maka massa bisa kita ambil rumusnya adalah mol dikali AR-nya. Oke, sekarang untuk zat yang berupa senyawa atau molekul. Mol sama dengan massa per mR. Jadi bedanya yang di bawah ini. Kalau atom AR, kalau molekul mR. Mol sama dengan massa per mR. Maka dari rumus ini bisa kita ambil rumus massanya, yaitu mol dikali mR. Nah, inilah dia hubungan antara mol dengan massa. Contoh soal yang pertama, tentukanlah mol dari 16 gram belerang. Kita langsung jawab. Diketahui belerang lambangnya adalah S, masanya adalah 16 gram. Ini dia ya. Kemudian AR-nya 32. Di bawahnya ARS 32. Yang ditanya adalah mol dari belerang atau mol dari S. S kita tahu unsur atau atom, maka nanti rumusnya menggunakan AR, massa atom relatif. Maka rumus mol adalah massa per AR. Massa per AR. Berarti mol S sama dengan massa S berapa? Massa S adalah 16 gram. Kemudian AR-nya adalah 32. Berarti mol S sama dengan 16 dibagi 32 setengah ya, 0,5 mol. Nah, inilah dia mol dari belerang. Soal kedua, hitunglah jumlah mol dari 232 gram MgOH 2 kali. Kita jawab, diketahui massa MgOH 2 kali adalah 232 gram. Kemudian
ARMG diketahui, ini dia 24O16H+1. Yang ditanya adalah mol MgOH 2 kali. MgOH 2 kali itu adalah molekul atau senyawa, maka yang kita gunakan adalah massa molekul relatifnya. Jadi mol sama dengan massa per mR. Nah, sekarang mR MgOH 2 kali belum ada, maka harus kita cari dulu. Ini dia rumusnya. mR MgOH 2 kali, maka Mg-nya jumlahnya 1 kali ARMG ditambah, ingat 2 di dalam kurung, di luar kurung ini adalah milik O dan milik H. Jadi O-nya ada 2. Ditambah 2 kali ARO ditambah H-nya juga ada 2 ya. 2 dikali 1 dari H berarti 2. Kemudian O-nya juga 2, jumlahnya 2 kali ARH. Nah, ini kita masukkan nilai AR-nya. Berarti ARMG berapa? Mg tadi berapa? 24 ditambah 2 kali 16 ditambah 2 kali 1. Jadi ingat, mR jumlah atom berpengaruh. Jadi 24 ditambah 32 ditambah 2 sama dengan, ini hasilnya adalah 58. Nah, sekarang kita cari molnya lagi. Setelah mR-nya dapat 58, maka kita cari molnya. Mol MgOH 2 kali adalah massa per mR. Masanya adalah berapa tadi? Masanya adalah 232. 232 dibagi 58. Berarti molnya adalah berapa ini? Ya, 4. Molnya adalah 4 mol. Soal ketiga, hitunglah massa dari 2 mol NaOH. ARNA diketahui 23, O16H1. Yang ditanya di sini adalah massa dari NaOH. Kita lihat rumus massa apa? Ini dia, massa sama dengan mol dikali AR kalau dia unsur. Kalau dia senyawa, massa sama dengan mol kali mR. Karena karena zatnya adalah NaOH, adalah senyawa, maka kita menggunakan rumus mol dikali mR. mR-nya belum ada, maka kita harus cari dulu. mR NaOH sama dengan ARNA ditambah ARO ditambah ARH. Indeksnya, jumlah atomnya semua sama dengan 1 ya. Jadi mR-nya sama dengan Na berapa tadi? ARNA 23 ditambah 16, ARO 16, kemudian H1. Sehingga jumlahnya adalah semua, mR-nya adalah 40. Baru kita cari massa dari NaOH. Massa NaOH sama dengan, molnya berapa tadi? Molnya adalah 2 mol, berarti 2 dikali 4, 40. Berarti massa NaOH adalah 80 gram. Kita lihat yang C sekarang, hubungan mol dengan jumlah partikel atau X. Jumlah partikel X dirumuskan N dikali L. N itu adalah molnya, sedangkan L itu bilangan Avogadro. 6 nilainya 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, dari rumus ini kita bisa mencari molnya. Yaitu mol sama dengan jumlah partikel X dibagi bilangan Avogadro-nya ya. Kita langsung ke contoh soal. Tentukanlah jumlah partikel dari A 9 gram H2O, ARH1 O16, kemudian yang B 2 mol Fe. Kita coba jawab soal pertama. A 9 gram H2O. Yang ditanya adalah jumlah partikel atau lambangnya X. Kita tahu X sama dengan adalah N dikali L. N itu adalah molnya, sedangkan L itu adalah bilangan Avogadro-nya. Nah, sekarang mol H2O-nya belum ada. Ya, jadi harus kita cari dulu apa rumusnya, yaitu gram per mRH2O. mRH2O belum ada, kita cari dulu, ini dia. mRH2O 2 kali ARH ditambah 1 kali ARO, 2 kali 1 ditambah 16 sama dengan 18. Baru kita cari mol H2O-nya. Berarti gramnya 9 dibagi mR-nya 18. Berapa ini? 9 dibagi 18? Ya, 0,5. Nah, baru kita cari berapa jumlah partikel dari H2O. Apa rumusnya? X sama dengan N dikali L-nya. L itu sudah ketetapan bilangan Avogadro, yaitu nilainya 6,02 kali 10 pangkat 023 kali 10 pangkat 223. Oke, ini Ibu ini dulu.
Nah, berarti X-nya sama dengan N-nya berapa tadi sudah dapat? 0,5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti X sama dengan 0,5 kali 6,02. Hasilnya adalah 0,5 kali 6,02 301. 3,01 kali 10 pangkat 23. Karena senyawanya adalah H2O, maka satuan jumlah partikelnya adalah molekul. Jadi jumlah partikel dari 9 gram H2O adalah 3,01 kali 10 pangkat 23 molekul. Soal kedua, jumlah partikel dari 2 mol Fe. Ya, karena ini sudah dalam bentuk mol datanya, maka kita langsung gunakan rumus jumlah partikel sama dengan mol kali bilangan Avogadro. Molnya adalah 2, berarti X kali 2, X sama dengan 2 dikali L. Ingat, L bilangan Avogadro nilainya adalah tetap sama ya, yaitu 6,02 kali 10 pangkat 23. Sehingga hasilnya adalah X sama dengan 12,04 kali 10 pangkat 23. Nah, satuan jumlah partikelnya apa? Karena senyawanya adalah Fe, dia adalah unsur, maka satuan jumlah partikelnya adalah atom. Jadi jumlah partikel dari 2 mol Fe adalah 12,04 kali 10 pangkat 23 atom. Soal kedua, diketahui jumlah partikel CO2 adalah 1,204 kali 10 pangkat 23 molekul. Hitunglah mol CO2, kemudian massa CO2, ARC12O16. Kita coba jawab. Diketahui X, ini dia datanya dari soal, kemudian L ini ketetapan, jadi kalian harus sudah hafal ya. L itu adalah nilainya bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Kita coba yang pertama, mol CO2. Karena yang diketahui adalah jumlah partikel, maka hubungan jumlah partikel dengan mol ada, yaitu apa rumusnya tadi? N sama dengan X per L-nya. Jadi N sama mol sama dengan jumlah partikel dibagi bilangan Avogadro. Nah, sekarang X-nya sudah ada, yaitu nilainya berapa tadi? 6,02 kali 10 pangkat 23. Oh, maaf. X-nya bukan ini ya. X-nya adalah 1,2. Ini maaf Ibu ganti 1,204 kali 10 pangkat 23. L-nya baru 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini hasilnya adalah, kalau kalian cari 10 pangkat 23 kita coret, maka ini hasilnya adalah 1,204 dibagi 6,02. Ini adalah hasilnya 0,55 mol. Yang B, massa CO2 sekarang yang ditanya. Kita tahu bahwa ada hubungan mol dengan massa. Mol CO2 kan sudah kita dapatkan 0,5 mol. Maka massa CO2, masih ingat rumusnya apa? Ya, massa sama dengan mol dikali MR. Berarti massa CO2 sama dengan mol CO2 dikali MR. MR belum ada, kita cari lagi. Jadi kalian sekarang harus terampil menghitung MR-nya. MrCO2 ARC12O16, berarti 12 ditambah O-nya ada 2 kali 16, jadi jumlahnya semua adalah 44 MR-nya. Kita masukkan ke dalam rumus, molnya adalah 0,5 dikali 44, berarti massa CO2 sama dengan 0,5 kali 44 adalah 22 gram. Nah, inilah dia massa dari CO2. Demikianlah materi kita tentang mol, massa, dan jumlah partikel. Jadi kita bisa mencari mol dari massa, dari jumlah partikel, atau sebaliknya, tergantung apa yang diketahui pada soal. Semoga bisa membantu kalian untuk belajar di rumah. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.